Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera masuk kepada paparan materi di sesi ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Saya akan memperkenalkan, sudah bergabung bersama-sama dengan kita, Teacher Faith Wilson. Good morning, Faith. Hi, good morning. Oke, saya akan bacakan sedikit tentang Teacher Faith. Jadi, latar belakang pendidikan Teacher Faith Wilson ini, beliau lulus dari S1 Desain Grafis, kemudian S2 Pendidikan Khusus Differentiated Instruction Curriculum. Jadi, Bapak Ibu, kalau hari ini mengambil sesi ini tentang differentiated curriculum, beliau adalah orang yang tepat begitu karena background pendidikan beliau khusus mempelajari tentang hal ini. Kemudian, Teacher Faith ini berasal dari Florida, right, Faith? Ya, betul. Ya, dari Florida lalu pindah ke Indonesia tahun 2011, Bapak Ibu. Selama di Malang, dulu pindahnya ke Indonesia, ke Malang dulu gitu ya. Di Malang pernah memimpin program pelatihan guru transformation. Lalu tahun 2020, tepatnya bulan Juli, beliau pindah ke Sumba, Nusa Tenggara Timur, lalu menikah dengan orang Sumba. Jadi sekarang Teacher Faith sudah jadi orang Sumba ya, bukan orang Florida lagi. Dan bulan September lalu, Teacher Faith baru menyambut anak lelaki kesayangannya, Ezra. Dan sekarang jabatan yang diemban oleh Teacher Faith adalah sebagai Kepala SD Karis di Sumba. Begitu yang kami bisa sampaikan tentang Teacher Faith, dan selanjutnya waktu kami serahkan kepada Teacher Faith. Silakan, Faith. Thank you, Teacher Susan. And terima kasih semuanya sudah gabung pagi ini. Senang lihat muka dari mana-mana. Saya ada di Sumba, jadi yakin tidak akan hujan di sini. Jadi kalau di Malang terputus karena hujan, kita di sini aman. Mungkin terputus kalau ada sapi kena kabel atau seperti itu bisa jadi. Tetapi senang sekali ketemu Bapak Ibu pagi ini. Dan saya mau sharing tentang differentiated instruction. Ini frasa yang besar tapi artinya sangat simple. Tetapi sedikit memperkenalkan diri lagi, tambahan dari Teacher Susan, pindah ke Indonesia tahun 2011, tahun lalu pindah ke Sumba dengan harapan bisa berkembang pendidikan di Sumba. Kalau di sini di Sumba pendidikan cukup tertinggal, bisa dibilang cukup tertinggal. Banyak desa punya sekolah, tetapi sekolah itu kalau gurunya PNS jarang masuk karena jalan ke desa itu sangat jauh. Dan ini baru minggu ini kita bertemu dengan beberapa guru dari sekolah-sekolah kita yang ada di desa. Mereka cerita tantangan yang mereka mengalami seperti anak-anak mau datang ke sekolah, tetapi karena musim hujan tidak bisa nyebrang kali, jadi tidak datang. Atau ada juga yang mereka mengajar di sekolah paralel, tulis, tetapi karena sekolah paralel, sekolah induk yang bikin nilai rapotan dan guru-guru anak-anak tidak diizinkan untuk masuk kasih nilai kepada anak-anak. Jadi ini banyak tantangan yang kita mengalami dan saya yakin Bapak Ibu juga mengalami banyak tantangan di sekolah masing-masing. Tetapi satu tantangan yang kita semua pasti mengalami itu dalam ruangan kelas kita masing-masing, anak-anak ada kemampuan, level, atau pengertian materi yang beda-beda. Dan bagaimana kita sebagai guru bisa mengajar menjangkau setiap anak. Dan di sini, di Sumba saya sangat merasakan itu. Ada anak di sini yang mungkin pindahan dari Malang atau dari Jawa, mereka bahasa Indonesia yang baik, yang lancar, mereka bisa mengerti kalau saya omong di mereka. Terus ada lagi yang berasal dari kampung-kampung di Sumba, mereka kelas 3 susah bahasa Indonesia, mereka hanya bisa bahasa lokal. Dan bagaimana kita sebagai guru bisa menjangkau setiap anak di dalam kelas kita. Oke, jadi saya mau bagi PowerPoint. Ini saya screen share dulu. Oke, bisa lihat anak ibu saya di screen? Bisa, oke. Ini anak saya, dia baru lahir 3 bulan yang lalu dan itu suami saya. Anak saya kalau belum masuk ke slideshow, Faith. Oh, belum bisa. Kami ada di posisi PowerPoint, belum slideshow. Bagaimana caranya?
Fade slideshow dulu, matikan share dulu, kemudian slideshow dulu, lalu nanti pilih yang posisi slideshow. Start. Screen share kan? Pilih tab yang memang khusus untuk slideshow-nya. So, Ya. Apa? do the slideshow first. Stop your share screen and then slideshow first. Oh, Then okay. you choose the slideshow, not the original one. Okay, slideshow first. Baru share screen, lalu kalau pilih yang khusus untuk slideshow. belum bisa. Kalau slideshow first, saya tidak bisa ini share screen. Oh, Ini tidak bisa lihat? kami bisa lihat, tapi ini tampilan yang di PowerPoint, bukan slideshow. Oh, oke. Wait. Sekarang? Yes, gitu. Oke. Terima kasih. Untungnya saya bukan sesi bagaimana pengguna. Anak saya yang baru lahir 3 bulan yang lalu, nah pada Bapak Ibu yang sudah punya anak pasti mengalami yang saya sedang mengalami, yaitu mengenal jurus anak saya. Bagaimana caranya supaya dia bisa tidur, bagaimana caranya dia tidak menangis, dan setiap anak berbeda. Jadi ini sementara belajar tentang dia, kalau misalnya ada bapak-bapak atau opa yang berkumis datang cium sama dia, dia akan menangis, berteriak-teriak-teriak. Atau kalau masalah tidur atau masalah tenang, kalau kita gendong dia seperti dalam posisi tertidur, dia menangis karena dia bosan. Tetapi kalau kita kasih duduk sama dia supaya dia bisa lihat, baru dia tenang. Nah ini saya semakin hari berusaha belajar jurus anak saya seperti apa. Apa yang dia butuhkan supaya dia bisa tenang, supaya dia bisa berkembang dan belajar dengan baik. Nah, ini sama dengan topik kita hari ini. Bagaimana kita bisa sungguh mengenal setiap anak di kelas, jurus mereka seperti apa, kebutuhan mereka supaya bisa berhasil seperti apa, dan bagaimana kita sebagai guru bisa menjangkau setiap anak itu. Saya ada satu video contoh guru yang membuka kesempatan untuk setiap anak bagaimana cara mereka mau sambut guru pada pagi hari dengan berbeda-beda. Okay. Oke, jadi kita bisa lihat setiap anak berbeda, kebutuhannya berbeda. Kalau differentiated instruction itu sesederhana itu, bagaimana kita menjangkau setiap anak yang berbeda. Tetapi kadang kalau kita bicara masalah differentiated instruction, kita pikir, oh ini berarti saya harus membuat lesson plan yang beda-beda, atau itu tambah kerja buat saya sebagai guru untuk pastikan setiap anak dapat lesson yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya differentiated instruction tidak sampai itu. Sebenarnya ini tidak jadi beban besar buat guru. Ini hanya membantu kita sebagai guru lebih peka dan
bagaimana kita bisa menjangkau setiap anak dengan lesson plan yang sama. Jadi jangan langsung pikir, aduh ini akan tambah kerja, saya harus bikin lesson plan 3 macam, atau apa seperti itu, tidak tentu. Untuk implementasi differentiated instruction dalam ruangan kelas kita. Oke, so mengapa kita harus melakukan ini, differentiated instruction? Ada beberapa alasan. Yang pertama, timelines. Timelines dalam maksud setiap anak punya butuh waktu yang berbeda untuk kerjakan satu tugas. Jadi mereka punya pacing ya yang berbeda-beda. Ada yang butuh waktu lama, ada yang sangat cepat. Pasti Bapak Guru mengalami ada anak di kelas yang buru-buru untuk cepat selesai, dan ada yang mau lihat dinding dulu, lihat ini papan, pikir, tulis sedikit, minta ke kamar mandi, kerja sedikit, minta minum air. Anak-anak butuh waktu yang berbeda-beda untuk kerjakan satu tugas. Jadi kita harus ingat itu. Itu bisa menentukan bagaimana kita menjangkau mereka. Engagement. Ada anak yang pagi mereka datang, mereka semangat siap belajar. Ada yang datang mereka mungkin belum sarapan dan mereka ngantuk, lemas atau galau. Jadi mereka bisa jadi tidak siap belajar. Tetapi engagement juga tentang pelajaran masing-masing. Ada anak yang sangat menikmati kalau kita akan hitung. Kalau kita masalah angka atau matematika, mereka semangat untuk belajar itu. Tetapi pas kita belajar bahasa Indonesia, mereka tidak mau, mereka tidak suka, atau mereka tidak cocok. Jadi dalam setiap pelajaran, setiap lesson plan, ada anak yang sangat engage, sangat terlibat, dan ada yang tidak. So, bagaimana kita bisa differentiate atau membedakan cara mengajar untuk menjangkau semua anak itu? Oke, yang ketiga, performance. Ini performance bicara tentang bagaimana latar belakang anak-anak, apakah mereka sudah mengetahui topik ini, sudah memahami atau belum. Misalnya kalau mengajar bahasa Inggris, di sini di kelas 2 ada satu anak yang dia sangat lancar bahasa Inggris dan dia hanya mau omong dengan saya pakai bahasa Inggris. Dia tidak mau yang lain. Tetapi ada anak yang lain di ruangan kelas yang satu pun kata bahasa Inggris dia tidak bisa. Oke, jadi ada yang sudah ada latar belakang dengan apa yang kita mengajar hari ini, ada yang sudah memahami dan ada yang masih belum. Oke, learning styles. Kalau kita bicara differentiated instruction, sering sekali kita lompat ke learning styles. Kita semua pernah dengar setiap berarti kita bilang dia anak yang belajar pakai hearing, pakai audio. Ada yang butuh kegiatan yang bergerak, ada yang butuh kegiatan yang tidak bergerak. Jadi kebutuhan anak ini bisa jadi satu sisi learning style sebenarnya. Tetapi ini menentukan juga bagaimana mereka bisa terlibat dengan materi kita. And then yang terakhir, kenapa kita harus membedakan bagaimana kita memberi instruksi kepada anak-anak, yaitu disability. Disability itu bisa jadi misalnya ada kebutuhan khusus. Itu juga bisa jadi anak yang disleksia atau sulit belajar. Tetapi ini disability juga bisa jadi misalnya anak yang belum bisa bahasa Indonesia. Nah, ini tidak berarti ada masalah otak atau masalah belajar, tetapi karena anak ini belum bisa bahasa Indonesia, maka mungkin dia akan tertinggal secara otomatis di pelajaran kita. Jadi, kenapa kita harus differentiate apa yang kita mengajar supaya setiap anak bisa dapatkan, padahal mereka dari perspektif atau latar belakang yang beda-beda. Oke, so ini kita masuk bagaimana caranya. Nanti kalau teman-teman ada yang ikut sesinya Teacher Susan yang sesi kedua, nanti pasti dapat lebih praktis untuk ruangan kelas bagaimana untuk differentiated instruction. Tetapi ini secara gambaran umum, bagaimana kita bisa membedakan apa yang kita kasih kepada anak-anak supaya dapatkan.
Yang pertama kita mulai di learning standards. Nah, kita semua di sini pasti pakai K13. Kalau K13 ini kita dapat standar langsung dari pemerintah. Kalau differentiated instruction tidak berarti kita ganti standarnya. Kita selalu mulai dengan standar, harapannya setiap anak masih dapat menjangkau standar yang sama. Kita kejar satu standar. Kalau kita sudah membedakan differentiate instructionnya kita, tidak berarti kita ganti standarnya. Jadi kita mulai dengan standar apa yang kita mau anak-anak bisa mencapai hari ini. Oke, nomor 2. Determine readiness and student interest. Apakah anak-anak atau murid di kelas saya siap atau tertarik dengan apa yang kita belajar hari ini? Oke, saya mau main satu games dengan Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Oke. Saya akan main games ini namanya Would You Rather. Mungkin ada yang pernah main. Would You Rather artinya apa yang Bapak Ibu lebih suka. Saya akan kasih 2 pilihan. Misalnya, would you rather kopi atau teh? Kalau kopi, kasih jari 1. Kalau teh, jari 2. Silakan, kopi atau teh? Oke, itu yang gampang. Would you rather mie atau nasi? Mie atau nasi? Banyak ya mie, saya jadi lapar. Nah. Oke, would you rather? Nah ini akan mulai lebih susah ya. Would you rather matematika atau bahasa Indonesia? Oke, would you rather tidak bisa lihat, matanya tidak berfungsi atau tidak bisa dengar, telinga yang tidak berfungsi? Ada yang mulai pikir-pikir. Oke, would you rather punya anjing di rumah atau kucing di rumah? Nah, ada yang di tengah-tengah bilang saya tidak mau anjing, saya tidak mau kucing. Oke. Would you rather seumur hidup tidak boleh lagi nonton TV atau tidak boleh lagi makan nasi? Oke, so ini satu game saya sering main dengan anak-anak, tetapi daripada kalau kita pakai Zoom kita bisa tunjukkan jari, tetapi di ruang kelas saya minta mereka sentuh tembok. Jadi kalau lebih pilih untuk tidak pernah akan nonton TV lagi, mereka sentuh tembok di sebelah sini. Terus yang maunya tidak pernah makan nasi lagi, mereka sentuh di tembok di sini. Nah, mengapa saya lakukan ini? Bukan karena saya peduli apakah mereka lebih suka makan mie atau nasi. Tetapi mereka di dalam kelas, kalau saya lihat mereka seperti ini, saya bisa observasi setiap anak. Oke, ada anak yang setiap pertanyaan dengan semangat, dia lari kiri, kanan, dia sentuh, dia siap, dia mau. Ada anak yang setiap pertanyaan berdiri di tengah bilang, teacher, saya dua-dua, atau teacher tidak ada, saya tidak mau pilih. Nah, biasanya anak itu setiap pertanyaan respon seperti itu, anak itu berarti dia butuh perhatian saya lebih. Dia mau saya terlibat secara individu dengan dia hari ini. Jadi dia akan setiap pertanyaan dia akan protes. Oke, dia mau itu. Terus ada juga yang selalu ada 1-2 anak yang mereka tidak pernah pindah. Jadi kalau saya bilang kopi atau teh, dia pilih di kopi. Pertanyaan kedua, dia akan pilih apapun yang di sebelah sini. Saya bilang lebih mau tidak makan nasi atau tidak boleh makan mie. Dia pasti pilih di sini karena dia tidak mau sibuk bolak-balik di ruangan. Nah, itu saya bisa memantau, oh anak ini hari ini mungkin kesiapan belajar terlibat berkurang. Mungkin dia oh maaf, ada yang bangun lantai 2 di sini, semoga tidak terlalu ribut. Okay. Anak itu dia tidak siap belajar. Jadi ini cara kita bisa lebih mengerti setiap anak kita, apakah mereka siap atau tidak. Saya kembali di sini di slide-nya.
Itu satu kegiatan yang simple. Selain kegiatan itu, kadang saya minta mereka antri line up di luar kelas, dan saya akan bertanya sesuatu dan minta panggil anak masing-masing untuk masuk kelas sendiri-sendiri untuk jawab pertanyaan saya. Dan saya bisa mengamati setiap anak secara khusus, dan ini bisa hanya 5 menit. Pas sebelum masuk kelas, saya line up, oke, tolong kasih tahu Teacher Faith apa yang kamu makan pagi ini. Terus saya panggil nama satu anak, Radit, dia maju, dia kasih tahu. Nah, saya bisa lihat kalau dia dengan semangat sudah ada jawaban, oke, anak ini siap belajar. Kalau dia datang lemas-lemas, bilang lupa teachers, lupa, oke, saya tahu anak ini mungkin belum siap, belum tertarik, belum mau belajar hari ini, oke, saya akan kasih lebih banyak perhatian kepada dia. Jadi kalau di dalam ruangan kelas kita bisa bagi anak-anak, biasanya dalam satu pelajaran ada 3 kategori. Struggling itu anak yang saat ini belum siap atau belum mengerti materi. Adapting itu biasanya anak-anak yang rata-rata di tengah. Dan advance itu anak yang sangat cepat bisa kerjakan. Dan itu setiap pelajaran bisa berbeda. Bisa jadi si anak namanya Aska ini, dia kalau di bahasa Indonesia struggling, tapi dalam bahasa Inggrisnya dia advanced. Jadi kita harus sungguh memahami setiap anak kita ada di mana dalam setiap pelajaran dan dalam setiap hari, karena setiap hari bisa berbeda. Hari ini siap belajar, besok tidak siap belajar. Oke, ini yang kedua, determine readiness and interest, atau mereka tertarik tidak. Yang ketiga, vary the content. Vary itu artinya membedakan. Membedakan isi apa yang anak-anak belajar. Oke, so memberi pilihan kepada anak-anak kita. Di sini di Karisumba, saya setiap minggu sebelum melahirkan, saya setiap minggu bertemu guru-guru dan mengajar bahasa Inggris di guru-guru. Nah, di guru-guru di sini ada guru yang lancar bisa bahasa Inggris, setiap hari saya gunakan bahasa Inggris dengan dia seperti kita di Amerika. Dan ada guru yang di sini yang sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Jadi bagaimana caranya saya bisa mengajar mereka di satu ruangan kelas? Saya memberi pilihan. Saya setiap minggu kita belajar satu topik. Misalnya hari ini kita belajar tentang transportasi. Jadi sepanjang kelas saya akan ada pelajar, nanti saya jelaskan proses yang kedua, bagaimana untuk mengajar dengan level beda-beda. Tapi ujung kelas saya memberi tugas. Tugasnya apa? Mereka harus membaca artikel dan menjawab pertanyaan. Nah, karena ada level yang sangat berbeda di kelas saya memberi pilihan. Ada 3 level membaca dan mereka boleh pilih sendiri. Mau yang gampang, sedang, atau susah. Tapi ada insentifnya. Kalau mereka boleh pilih lebih dari 1. Kalau mereka pilih semua bertiga, kerjakan 3-3 dan jawab 100% 3-3, saya kasih hadiah coklat minggu depan. Jadi itu orang yang merasa seperti saya sangat tidak bisa bahasa Inggris, dia ambil yang lebih mudah dan dia kerjakan, sudah memenuhi syarat saya. Tetapi yang mau challenge diri sendiri, dia akan ambil 3-3, pulang kerjakan berhari-hari, coba usahakan supaya dapat coklat itu. Padahal coklat itu hanya 2.000, mereka bisa beli 2.000. Itu jadi satu hal yang sangat berharga, yang kebanggaan, siapapun yang dapat coklat itu jadi kebanggaan di kelasnya. Jadi kita kasih pilihan kepada mereka. Mereka mau yang mana, dan akhirnya standar atau konten yang kita kasih ada itu sama, karena kita belajar tentang alat transportasi, cuma levelnya yang beda-beda. So itu vary the content, memberi pilihan kepada mereka di dalam kelas. Nomor 4 itu tentang proses, bagaimana caranya mereka belajar. Jadi konten itu apa yang mereka belajar, vary the process itu bagaimana cara untuk belajar. Jadi ada beberapa. Yang pertama learning center. Mungkin teman-teman Bapak Ibu pernah lakukan ini learning center. Jadi kita membuat pos-pos di dalam kelas dan anak bisa keliling pos untuk kerjakan dengan setiap pos, dan cara mereka belajar itu berbeda-beda. Apa yang mereka belajar itu sama. Jadi saya ingat ini waktu TK pernah learning center.
di TK saya. Kita yang ini kita kerja puzzle, terus kita ganti yang di sini kita baca tulis, terus yang di sebelah sini kita harus mendengar sesuatu, terus jawab pertanyaan. Dan saya selalu tidak suka yang pos mendengar, karena saya selalu tidak bisa mendengar, ingat, dan jawab. Tapi kalau posnya ada baca tulis, saya nikmati sekali dan saya bisa berhasil. Jadi kita kasih banyak learning style di anak-anak kita supaya cara mereka belajar materi itu beda-beda. Dan itu baik kalau setiap anak masih harus terlibat dengan cara belajar yang mereka tidak suka, karena itu bisa mengembangkan keterampilan mereka. Tapi ini salah satu cara untuk kita membedakan proses cara mereka belajar. Nomor 2, groupings. Groupings itu bagaimana kita kasih pasangan atau kumpul anak-anak di kelas. Jadi kalau saya mengajar guru-guru di sini, yang saya cerita tadi, kadang saya membuat kelompok. Biasanya saya membuat 2 tim di dalam kelas saya. Dan dalam tim itu, kadang saya campur yang mampu dan yang tidak mampu. Jadi biasanya saya membuat 2 tim, dan sepanjang kelas kita akan ada beberapa kegiatan, dan kita setiap kegiatan dapat poin. Dan pada akhir jam belajar, tim yang mana yang dapat paling banyak poin, saya kasih biskuit. Jadi mereka mau sekali untuk terlibat dalam kegiatan, tapi kelompok mereka masing-masing, biasanya saya campur yang tidak bisa dengan yang bisa. Karena yang pertama, yang bisa akan membantu yang tidak bisa. Mungkin saya sendiri tidak bisa keliling setiap anak pada setiap saat, jadi yang bisa ada insentif untuk membantu yang tidak bisa. Karena kalau yang tidak bisa jadi bisa, mereka dapat biskuit. Tapi kadang dengan groupingsnya, dengan kelompok, kita mau kelompokkan anak-anak dengan sesama kemampuan. Misalnya kalau saya lagi mengajar tentang membaca, itu lebih efektif kalau saya kumpulkan satu kelompok anak-anak yang sudah bisa membaca dengan baik, terus di kelompok lain anak-anak yang belum bisa membaca. Nah, saya sebagai guru bisa langsung turun ke kelompok yang anak-anak yang belum bisa dan membantu mereka masing-masing, dan mereka tidak malu atau tidak kaku untuk coba karena mereka di sekitar teman-teman yang kemampuannya sama. Kalau mereka tercampur dengan anak-anak yang bisa membaca dengan lancar, mungkin mereka akan minggir atau rasa takut untuk coba. Jadi kadang kita kumpul anak dengan kemampuan yang sama. Oke, nomor 3, learning styles. Ini kita bahas tadi. Tapi kalau bisa kita kasih beda-beda cara belajar kepada mereka supaya dalam satu pelajaran ada yang terlibat pakai dengar, ada yang terlibat pakai baca tulis atau kinestetik, untuk pastikan semua anak terjangkau. Dan yang terakhir is environment. Environment, lingkungan. Ada anak-anak yang butuh ruangan sangat sepi, ada yang butuh keluar. Sama seperti anak saya kalau dia mau tidur, ada anak yang kalau mau tidur dia harus di ruangan sangat sepi, tidak ada suara sama sekali. Terus ada yang bisa tidur pokoknya ada angin keluar, tidak apa-apa suara ada atau tidak. Sama dengan anak kita di kelas, kalau belajar, mereka ada yang perlu keluar, ada yang perlu di ruangan kelas. Jadi kalau bisa kita kasih kesempatan dua-dua, bukan kita memaksa semua anak ikut satu cara. Oke, so ini vary the process, membedakan bagaimana caranya kita sampaikan materi. Nomor 5 itu vary the product. Nah, ini yang paling jarang kita sebagai guru melakukan. Kalau produk itu apa yang anak-anak menghasilkan. Oke, jadi contoh biasanya kita kasih ujian akhir tema kepada anak, ujian tertulis. Tetapi ada anak yang lebih cocok dengan proyek dan ada lagi yang lebih cocok dengan presentasi. Nah, kadang kita sudah biasa kasih, untuk tema A kita proyek, untuk tema B kita tes tulis. Tetapi kalau kita mau sungguh membedakan differentiate instruction, kita kalau tema ini kita kasih pilihan kepada mereka. Oke, kamu mau tes project atau presentasi. Memberi mereka kesempatan untuk memilih apa yang lebih cocok dengan mereka. Karena tujuan kita sebagai guru bukan untuk setiap anak bisa
jawab tes tertulis yang sama. Tapi tujuannya apakah mereka memahami materi? Jadi kalau mereka memahami materi, mereka sudah dididik. Jadi kita kasih pilihan kepada mereka. Nah, waktu saya masih anak SD, saya paling tidak suka minum susu. Tapi mama saya selalu suruh saya setiap hari harus minum susu supaya tulang kuat. Tapi saya tidak suka susu, saya menghindar, saya lari dari susu. Akhirnya mama saya kasih pilihan. Dia bilang, oke, baik, kamu harus dapat kalsium. Jadi kalsium ada di susu, kalsium ada di jeruk, kalsium ada di keju. Pilih yang mana dan kamu harus makan atau minum itu setiap hari, pokoknya dapat kalsium. Jadi akhirnya saya pilih keju dan setiap hari saya makan keju dan sampai saya bosan keju dan saya kembali saya minum susu sudah karena saya sudah bosan makan itu keju. Tapi dia kasih pilihan produk apa yang saya makan itu beda, tetapi intinya tujuannya sama, standarnya sama, cuman apa yang dihasilkan produknya itu yang bisa berbeda. Jadi kita kasih pilihan seperti itu kepada anak-anak kita. Oke. Nomor 6 adalah kembali ke standar kita. Kembali ke apa yang kita harus memberi kepada anak-anak, standar itu kita pada akhirnya harus kembali ke situ. Dan pastikan anak-anak mendapatkan. Oke, so saya kembali di slide ini. Teman-teman bisa lihat kembali dan saya juga mengingat kembali. Ini cara kita untuk differentiate instruction. Ini cara kita bisa membedakan di dalam kelas. Nah, saya pernah dengar cerita seorang guru, dia dalam kelasnya anak-anak harus duduk membaca selama 1 jam untuk belajar membaca. Tentu ada anak selama 1 jam itu dia membaca, dia jadi ngantuk, dia tidak memperhatikan lagi. Nah, gurunya lakukan apa? Dia vary the process. Oke, dia berubah cara anak ini membaca. Apa yang dia membaca, kontennya tetap sama. Jadi dia membaca buku yang sama, tapi gurunya suruh anak ini ke belakang kelas duduk di atas meja daripada duduk di kursi. Nah, duduk di atas meja, dia jauh lebih sadar, dia tidak ngantuk-ngantuk seperti kalau duduk di kursi dia bisa ketiduran. Dia duduk di atas meja, dia membaca, dan pada akhirnya dia tidak mengantuk lagi. Jadi itu sangat simple. Itu bukan hal yang kita harus berubah lesson plan, buat lesson plan sendiri untuk yang proses yang berbeda. Tidak. Dia tinggal suruh anak itu ke belakang untuk duduk di atas meja dan membaca. Ada contoh lain yang guru yang differentiated instruction. Anak-anak harus tulis satu esai atau satu karya ilmiah tentang mereka harus meyakinkan mengapa ini gunung berapi lebih berbahaya daripada gempa bumi, seperti itu. Tujuan tulis karya ilmiah itu tentang supaya yang menulis meyakinkan yang membaca. Nah, ada anak yang sama sekali tidak kerja, dia pulang di rumah, dia tidak kerja, di sekolah dia tidak mau kerja. Akhirnya guru ganti untuk anak ini vary the content, ya, rubahkan apa yang mereka kerjakan. Gurunya minta tahu kalau dia fans soccer. Jadi guru bilang, coba kamu tulis satu karya ilmiah tentang mengapa Cristiano Ronaldo itu pemain bola yang paling baik di dunia. Meyakinkan. Jadi tujuan belajar itu anak-anak bisa menulis sesuatu, sebuah karya yang meyakinkan. Jadi, tapi isinya dia memberi kesempatan yang berbeda-beda. Dan saya sendiri mengalami ini waktu saya kelas 6 SD, kita diwajibkan untuk tulis research paper yang pakai penelitian, kan. Nah, kita dikasih satu daftar nama orang yang kita bisa pilih untuk nanti tulis karya ilmiah kita. Jadi saya kelas 6 SD, saya pilih satu nama orang namanya Jim Elliot. Dia seorang yang hebat, dia pilot, dia bawa pesawat ke satu suku di tengah-tengah hutan dan dia membantu suku itu, tapi akhirnya sukunya membunuh dia. Nah, ceritanya panjang lebar. Tapi saya pilih orang ini untuk tulis karya ilmiah saya.
Nah, saya mulai mencari tahu tentang dia, ternyata ada saudaranya yang lagi di gereja saya. Jadi saya bisa wawancara saudara. Terus ternyata salah satu orang dari suku itu yang membunuh dia ada datang di Amerika untuk ada wawancara dan saya bisa wawancara dia. Dan lama-lama saya sangat tertarik. Saya merasa orang ini itu sesuatu saya jadi passionate untuk belajar tentang dia, untuk belajar tentang masa latar belakangnya dia. Nah, itu very content. Saya tulis karya ilmiah itu tentang orang namanya Jim Elliot, dan teman saya di kelas, dia tulis tentang orang yang sama sekali yang berbeda. Tetapi tujuannya apa? Supaya kita belajar tulis karya ilmiah yang ada penelitian. Dan akhirnya saya nikmati sekali sampai setiap tahun saya menantikan pas kita harus tulis karya ilmiah, karena saya menikmati belajar sesuatu yang saya suka. Ini cara kita untuk differentiate instruction. Ini cara kita untuk memastikan setiap anak dapatkan. Dan kita sebagai guru selalu harus ingat itu. Kita punya tujuan bukan supaya anak bisa kerjakan tugas kita, tetapi supaya mereka bisa dapatkan standar yang ada dan mereka bisa berkembang, belajar, dan menjadi lebih baik. Oke, jadi saya mau kembali ingat 3 hal, Bapak Ibu tolong ingat ini. Content, proses, dengan produk. Ini 3 kata kunci untuk Bapak Ibu ingat kalau kita bisa membedakan di dalam pelajaran kita. Ya, kadang kita membuat pelajaran beda-beda, tapi mungkin kadang kita tidak harus ganti lesson plan, kita ganti konten, memberi pilihan kepada anak-anak. Apa itu yang mereka mau belajar hari ini? Standarnya tetap, tapi apa itu yang mereka belajar berbeda? Atau proses. Bagaimana cara mereka belajar itu bisa berbeda. Mungkin kontennya sama, kita semua hari ini akan belajar tentang pembagian. Tetapi bagaimana caranya? Oke, ini ada pos ini, ada posisi ini, ada posisi itu. Atau kelompok yang beda-beda. Bagaimana proses mereka untuk mendapatkan materi itu. Dan yang terakhir produk, apa yang mereka menghasilkan atau memberi kembali kepada guru, ini bicara masalah assessment. Bagaimana assessment kita bisa ada pilihan supaya anak-anak menunjukkan mereka mengerti, memahami materi, tetapi tidak tentu harus dengan cara kita untuk menunjukkan. Bagaimana bisa kasih pilihan kepada mereka dengan produknya. Oke, sekian materi dari saya. Kita masih ada waktu lumayan. Saya mau minta tolong kalau ada Bapak Ibu mau bertanya atau tambah sesuatu atau ya, yang ini Teacher Susan yang atur diskusi atau bagaimana? Iya, Teacher Faith. Thank you, Faith, untuk sharing-nya hari ini. Dan sangat menarik ya, Bapak Ibu sekalian. Semoga ini memberikan pencerahan tentang apa itu differentiated instruction. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau langsung bertanya boleh. Kalau mau ditulis di chat boleh, nanti saya akan bantu untuk bacakan. Yang mau langsung bertanya secara langsung bisa langsung raise hand, Bapak Ibu. Bisa pakai reaction raise hand supaya nanti bisa open mic, lalu langsung bertanya kepada Teacher Faith. Apakah ada pertanyaan? Iya, ada Ibu Uli dari Jakarta, Teacher Faith. Silakan Ibu bisa langsung open mic dan silakan langsung bertanya kepada Teacher Faith. Ya, selamat pagi Teacher Faith. Good morning Teacher Faith. Good morning. Really inspirative material. Thank you, Miss Faith. Ya, menarik sekali sih tadi materi yang disampaikan ya, terutama tadi terkait 3 poin ya, 3 poin dalam membuat. Saya tidak bisa membuka kamera saya karena unstable internet di rumah, jadi saya tetap off kamera. Ya, tidak apa-apa. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi terkait dengan proses pembelajaran, tadi kan ada 3 poin penting ya di dalam mendesain differentiated instruction ini. Yang pertama tadi kan tentang konten, and then proses, dan yang terakhir tadi adalah produk, gitu ya. Nah, saya fokus kepada proses nih, Miss. Ya, untuk konteks online learning, ya, ini satu challenge ya buat guru ya, terkait monitoring proses.
untuk mungkin Miss Fit bisa sharing pengalaman gitu ya, bagaimana untuk menghandle tantangan yang dihadapi guru-guru di masa-masa pembelajaran online gini ya, atau nanti ke depan kita mau blended learning gitu kayaknya mungkin ya. Berkaitan dengan monitoring proses di differentiated instruction ini. Lalu bagaimana tips untuk bisa mengassess atau melakukan pengecekan hasil produk dari anak-anak dengan cepat. Padahal kan mereka macam-macam ya, kontennya, bentuknya berbeda-beda. Itu pasti kan guru juga harus sebentar untuk kelompok yang ini saya pakai cara metode untuk assess seperti ini. Lalu sebentar harus switch lagi ke cara yang begini. Lalu switch lagi yang begini. Mungkin ada tips-tips dari Miss Faith gitu ya untuk kami gitu ya. Sehingga kami bisa menyelenggarakan differentiated instruction ini dengan lebih efektif dan efisien ya di kelas kami masing-masing dalam konteks yang tadi saya sampaikan. Pembelajaran online atau nanti ke depan di dalam pembelajaran blended gitu ya atau hybrid. Terima kasih, Miss. Ya, terima kasih banyak, pertanyaannya sangat bagus. Di sini di Sumba kita tidak bisa belajar online karena internetnya juga tidak stabil. Tetapi selama ini kita kirim tugas pulang kepada anak-anak selama pandemi. Dan satu tantangan yang kita alami yang pasti Bapak Ibu yang blended learning atau online learning mengalami, kalau tugasnya dikirim pulang atau dikerjakan di rumah, saking semangat orang tua untuk anaknya dapat nilai tinggi, kadang orang tua yang kerjakan atau anak-anak yang kerjakan tapi orang tua kasih tahu jawaban. Akhirnya anak-anak datang kumpul tugas, mereka apa yang mereka belajar di rumah nilainya lebih tinggi, tapi apa yang mereka memahami lebih rendah. Nah, ini masalah yang mungkin kita semua alami. Saya pikir kalau kita bicara masalah proses untuk belajar, ini satu kesempatan untuk kita selama pandemi, khususnya di bagian learning styles. Oke, kalau kita bicara proses, ya mungkin kalau grouping-nya susah karena mereka online, mungkin mereka tidak ketemu teman-teman, atau kalau kita ya ada yang tidak bisa. Tetapi kalau masalah learning style, proses, kita bisa kasih tugas atau kasih minta anak-anak sampaikan materi atau belajar materi dengan beda-beda cara di rumah. Saya rasa itu sangat bisa membantu anak-anak di rumah dan menghindari sedikit orang tua yang campur tangan terlalu untuk memberi jawaban saja. Nah, jadi kalau kita misalnya hari ini belajar tentang gunung berapi, mungkin kita kasih beberapa kegiatan kepada anak-anak. Kita kasih yang pakai puzzle untuk mereka belajar kata-kata, atau kita juga kasih satu scavenger hunt, mereka harus cari di internet. Kita coba cari learning style-nya beda-beda dan itu bisa ganti proses bagi mereka, padahal mereka sendiri di rumah. Tetapi tantangan sangat besar selama kita pandemi dan hybrid learning ini, ya sangat besar. Dan yang kita lakukan di sini dengan anak-anak selama kita kirim tugas pulang, ya kita mengecek anak-anak sendiri-sendiri menggunakan video yang mereka kirim. Jadi ya itu butuh waktu lebih banyak untuk guru, untuk anak-anak harus kirim video, terus harus ditonton setiap video untuk lihat anak dapat atau belum. Tetapi itu salah satu cara kita menggunakan. Apakah itu menjawab pertanyaan Ibu Uli? Ya, Miss Faith, thank you Miss Faith. Jadi kalau saya boleh bikin conclusion-nya ya, jadi tadi terkait rubriknya harus jelas kali ya, rubrik assessment-nya itu untuk setiap bentuk assessment-nya itu harus jelas ya. Termasuk misalnya gini, untuk aturan meminimalisasi peran orang tua di dalam membantu pekerjaan murid-murid, atau mungkin nanti kita harus kumpulkan orang tua gitu ya sebelum memberikan assessment, memberikan satu kesadaran ya, memunculkan awareness kepada orang tua bahwa ini adalah untuk kepentingan anak. Jadi tolong batasi untuk membantu anak supaya hasil produknya ini benar-benar mencerminkan proses dan perkembangan dari setiap anak gitu ya. Mungkin ada satu penjelasan gitu ya kepada orang tua untuk membatasi peran bantuan mereka terhadap proses yang dialami oleh anak-anak. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan rubrik yang berbeda-beda itu kali ya, Miss Faith ya. Apakah begitu tadi ya?
Ya, dan khususnya tentang orang tua, satu metode juga kita bisa kasih survei kepada orang tua, angket setiap minggu, minta mereka isi, dan kalau kita bilang survei ini akan menentukan nilai anak-anak, ya jelas mereka semua akan bilang, oh saya tidak bantu anak-anak saya, karena mereka takut anak dapat nilai rendah. Tapi kalau kita kasih survei untuk sungguh bilang, ini minta tolong orang tua kasih tahu seberapa persen dikerjakan orang tua dan seberapa persen kerjakan anak, supaya kita bisa tahu apa yang anak-anak memahami, sungguh memahami, itu bisa jadi feedback yang membantu kita sebagai guru. Dan nanti hasil survei orang tua itu menjadi salah satu bobot dari penilaian keseluruhan performance dari anak itu, begitu ya Miss Faith ya? Tergantung. Kalau saya biasanya surveinya saya tidak termasuk itu karena saya tahu orang tua saya di sini. Kalau mereka tahu itu pasti mereka akan tidak isi survei dengan jujur. Mereka akan isi dengan tujuan pokoknya anak dapat nilai tinggi. Jadi saya lebih ke ini membantu saya supaya saya pastikan materi yang saya pulang sesuai. Kalau memang terlalu sulit dan harus dikerjakan orang tua berarti saya kirim pulang materi yang terlalu sulit buat anak-anak. Jadi ya menurut saya seperti itu. Ya. Thank you Miss Faith. Ya, thank you. Bless you. Terima kasih Bu Uli, terima kasih Teacher Faith. Kita akan langsung karena ternyata pertanyaannya cukup banyak, Faith. Oke, saya akan bacakan. Ini dari Ibu Diana di Surabaya. Saya akan bacakan. Teacher Faith, bagaimana pengaruh gender terhadap learning style siswa? Apakah Teacher Faith pernah menerapkan differentiated instruction berdasarkan gender siswa? Terima kasih. Oke, wow, good question. Khususnya di sini di Sumba saya rasa itu ada bedanya besar di antara perempuan dan laki-laki. Tetapi kita harus lihat setiap kelas kita. Kadang dalam satu kelas, perempuan semua lebih suka duduk diam dan manis dan laki-laki yang suka aktif. Tetapi kadang ada kebanyakan laki-laki suka aktif, tapi ada satu laki-laki yang suka duduk diam. Nah, kita harus hati-hati kalau kita membedakan sesuai dengan gender, pastikan tidak ada anak yang pengecualian. Karena kalau satu laki-laki itu lebih suka kegiatan yang duduk, baca tulis misalnya, tapi semua laki-laki lain suka yang bergerak, terus kita suruh semua laki-laki untuk bergerak, satu anak itu akan tertinggal. Jadi itu kita bisa membedakan konten proses atau produk sesuai dengan gender. Kalau memang di dalam ruangan kelas perbedaannya sangat jelas. Tapi hati-hati kalau ada pengecualian atau kalau ada satu anak perempuan yang lebih suka aktif. Nah, kalau kita bicara masalah, satu hal yang saya lihat di kelas kecil, saya tidak tahu Bapak Ibu pernah alami ini, kalau ada persaingan di dalam kelas competition, itu hampir selalu motivasi semua anak. Jadi misalnya di bahasa Inggris yang saya mengajar di sini, kadang saya bagi seperti saya ceritakan, saya bagi di 2 kelompok. Dan mereka bersaing sepanjang kelas. Setiap yang mereka kerjakan itu dapat poin. Nah, kadang itu saya akan pisahkan sesuai dengan gender. Karena kadang perempuan lebih nyaman kerja sama perempuan dan laki-laki khususnya di kelas kecil. Nah, jadi kalau apa yang mereka kerjakan sama, tapi groupings-nya itu proses ya, grouping yang berbeda, itu kadang bisa lebih efektif kalau beda gender karena ya itu tadi anak perempuan lebih nyaman buka diri menjawab pertanyaan kalau temannya yang ada di grupnya juga perempuan. Nah, jadi harus lihat apa yang sedang Bapak Ibu differentiate, apakah itu hanya games atau apakah itu cara belajar, baru bisa tahu ini bisa jalan beda gender atau tidak. Terima kasih Teacher Faith. Ibu Diana dari Surabaya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh Teacher Faith atau ini cukup? Oke, mungkin cukup kali ya. Oke, terima kasih untuk responnya. Lanjut Teacher Faith, ini dari Ibu Ratna di Malang. Pertanyaannya begini. Selamat pagi Teacher Faith dan Teacher Susan, saya seorang guru olahraga.
saya memiliki siswa disabilitas secara motorik. Mohon saran differentiated instruction manakah yang lebih tepat, apakah di konsep, proses, atau produk? Terima kasih sebelumnya. Oh ya, terima kasih Bu Ratna. Kita di sini juga ada satu siswa yang disabilitas secara motorik. Dan kadang kita harus siap differentiate lebih dari satu. Jadi kalau dia PE, apa yang dia kerjakan di PE jelas tidak sama dengan teman-teman lain. Dan apa yang dia biasanya konten dengan produk yang differentiated kalau situasi seperti ini. Dan apa yang dia menghasilkan juga akan berbeda. Jadi kalau teman-teman yang lain belajar tendang bola, dia jelas tidak bisa tendang bola. Tapi guru PE ini akan kasih kesempatan untuk dia menggunakan tangan untuk selesaikan tugasnya yang sama. Tapi produknya apa yang dia tunjukkan kepada guru jelas yang berbeda. Dan harus kasih sedikit longgaran kepada dia karena jelas dia tidak akan bisa sama dengan lain. Jadi produknya akan berbeda dan mungkin kontennya juga berbeda. Tapi kadang prosesnya bisa yang sama. Jadi cara mereka belajar materi itu bisa sama, cuman apa yang dia hasilkan pada akhirnya berbeda. Ya, itu cara kita di sini. Tetapi itu tantangan besar siswa disabilitas saat PE. Jadi saya salut kepada Ibu Ratna. Terima kasih, Teacher Faith. Ibu Ratna, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan kalau mau bertanya lebih dalam. Oke, terima kasih. Sepertinya sudah cukup, Teacher Faith. Oke, ada lagi yang angkat tangan, Teacher Faith, dari Ibu Mirani di Jember. Silakan Ibu, bisa langsung open mic. Ya, terima kasih. Saya tertarik dengan Vary the Product ya, yang tadi Teacher Faith sampaikan bahwa anak-anak bisa memilih antara tes, project, sama presentation. Nah, kalau itu di-apply ya, jadi itu diaplikasikan setiap tema, misalnya ini di K13, kita bicara tentang K13, diaplikasikan di setiap tema, berarti kan memerlukan waktu yang cukup banyak ya. Untuk satu kelas itu mereka tes, yang tes oke lah bisa bersamaan, project bisa, tapi presentasi. Nah itu apakah dilakukan setiap tema atau hanya tema tertentu? Itu pertanyaan saya. Lalu yang kedua, apakah hasilnya itu variabelnya sama ya? Karena kan dari tes, project sama presentasi ya kalau anaknya sorry to say ya malas ya, dia nggak akan pernah pilih tes. Saya yakin dan percaya. Jadi pasti pilihnya project aja. Kan bisa nyuruh neninya kah atau siapalah whatever ya, whoever. Jadi kan sepertinya untuk variabelnya itu kurang valid ya, validitasnya juga kurang ya. Itu bagaimana, Teacher Faith? Thank you. Thank you so much. Yang pertanyaan pertama mengenai apakah kita lakukan setiap tema. Kalau saya tidak, karena yang pertama itu sulit buat guru kalau setiap tema dilakukan, tetapi juga tidak setiap tema bisa kita kasih pilihan. Kadang ada tema materinya, misalnya di kelas 2 kalau tidak salah ada tulis pakai tulisan tersambung apa namanya bahasa Indonesia? Ya pokoknya tegak tersambung begitu. Nah, kalau kita minta mereka presentasi tentang itu bagaimana bisa? Mereka harus tunjukkan, mereka harus tulis itu. Jadi tidak setiap tema kasih kesempatan untuk kita memberi pilihan kepada anak-anak. Nah, tetapi tema yang bisa ya baru saya kasih pilihan. Nah, pertanyaan kedua yang saya rasa sangat menarik dan sangat umum dibahas kalau kita bicara differentiated instruction. Kalau saya kasih anak saya pilihan, ada anak yang malas akan pilih jalan keluar yang paling gampang buat mereka. Tapi kalau kita kembali, kalau tes dengan proyek dan presentasi 3-3 mencapai standar, kita kembali ke standar K13, terus satunya lebih mudah buat anak-anak, mengapa tidak? Ya kita bisa bilang ini anak malas, dia pilih untuk kerjakan proyek karena itu lebih gampang buat dia. Nah, kalau tujuan kita memastikan dia memahami apa itu gempa bumi, tidak apa-apa kalau itu lebih mudah buat dia.
tidak apa-apa kalau itu lebih gampang. Tapi kalau tujuan kita untuk lihat dia punya usaha untuk mengatasi tantangan, baru kita akan challenge anak itu untuk pilih yang lain. Jadi kita harus ingat kembali standar apa yang kita coba mencapai. Kalau memang itu lebih gampang buat siswa, ya menurut saya tidak apa-apa. Kita bisa bilang mereka malas, tapi itu cara mereka bisa menunjukkan mereka memahami. Kalau itu gampang buat mereka, ya berarti mereka sudah memahami. Dan tapi kadang kalau kita kasih pilihan 3 itu kepada anak-anak, kadang bukan jadi pilihan, tetapi 3 cara, dan kita juga bisa memilih buat mereka. Jadi, tema ini kita ada tes tulis, proyek atau presentasi. Teacher Faith akan tunjukkan setiap anak akan kerjakan yang mana. Jadi kalau saat ini kita rasa anak yang malas perlu dikasih tantangan, kita memilih dia untuk yang tantangan. Kita juga bisa assign kepada mereka secara beda-beda sesuai dengan yang kita tahu mereka bisa atau tidak bisa. Kembali ke kita harus pahami setiap anak kita. Jadi mereka tunjukkan, kadang kasih pilihan, tapi kadang kita yang pilih buat mereka. Oke, Bu Mirani masih ada yang mau ditanyakan? Berarti untuk katakanlah untuk pencapaiannya standar misalnya sama-sama kayak 90 gitu ya, antara tes project sama presentasi, berarti itu berbeda ya? Pasti ya, 90-nya dari tes project sama presentasi kan beda. Bukannya kalau project sama presentasi ini bisa kita lakukan out of test gitu maksud saya. Jadi kan biasanya kalau di sekolah kami sih kita melakukan yang namanya project juga presentasi. Mereka melakukan, tapi kalau maksudnya exam harus dibuat seperti ini, itu apa untuk standar standar penilaiannya apa tidak, validitasnya sih. Kalau saya lagi bicara variabelnya sama validitasnya itu. Oke, thank you. Ya, dan kadang kalau itu tergantung tema sekali. Saya baru ngajar di kelas 2 tentang healthy food, kan, dan mereka ada yang buat proyek, kasih tulis dan gambar healthy food, ada yang presentasikan healthy food, dan ada yang tes tulis bisa jawab tentang healthy food. Tapi yang tes tulis mereka jawab, Pak, saat anak-anak yang presentasi, saya juga bertanya itu kepada mereka, supaya yang ditanyakan dinilai sama, tapi ya betul, kalau tes tulis kita akan dapat angka berbeda daripada kalau kita menggunakan rubrik. Jadi kadang ada tergantung tema sekali. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Mirani dan Teacher Faith. Bu Mirani, saya mohon maaf karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Kita harus segera pindah ke sesi kedua. Cepat sekali ya, nggak terasa. Tapi masih ada 2 pertanyaan. Mungkin secara singkat ya, Faith, bisa di-cover ya 2 pertanyaan ini. Tapi minta maaf Bu Selvi dan tim dari Era Gaya mungkin tidak bisa mengelaborasi pertanyaannya. Langsung dijawab saja. Pertanyaan pertama, saya seorang guru matematika, setiap kali saya mengajar pelajaran matematika di kelas, ada beberapa siswa saya yang selalu tidak kerjakan tugas rumah jika saya berikan tugas rumah. Bagaimana cara saya mengatasi siswa yang karakternya seperti itu? Pertanyaan kedua, ketika saya mengajar di kelas, ada juga beberapa siswa yang selalu mengantuk. Cara apa yang saya lakukan untuk mengatasi siswa seperti itu, Ibu? Terima kasih. Mungkin saya bisa secara singkat menjawab dulu yang ini. Ya, kalau tugas rumah mungkin kok itu kembali ke kontennya. Apa kalau mereka tidak kerjakan tugas rumah, harus cari tahu dulu apakah karena mereka tidak suka matematika, tidak mau kerja matematika, atau karena mereka tidak suka kerja di rumah. Jadi kalau masalah di matematika, kita bisa berubah bentuk tugas supaya itu sesuatu yang mereka lebih suka. Kalau masalahnya tidak suka kerja di rumah, kita bisa cari waktu mereka ada di sekolah untuk tarik mereka kerja di sekolah. Jadi kita harus cari tahu dulu masalahnya apa, kenapa tidak kerjakan di rumah. Dan yang kedua tentang siswa yang mengantuk. Tergantung ruang kelas Bapak Ibu, tapi kadang bisa suruh anak-anak yang di kelas mereka berdiri misalnya. Kalau mereka berdiri, mereka terpaksa tidak akan bisa tidur, atau kasih, kadang anak-anak ngantuk karena tidak ada yang mereka lagi pegang dalam tangan. Jadi cari tahu setiap anak itu yang mengantuk apa yang bisa stimulasi mereka, karena mereka hanya perlu pegang Play-Doh selama dengar dan mereka tidak akan mengantuk.
Atau saya kalau saya mengantuk, saya harus makan, baru saya tidak mengantuk. Ya, kasihlah cemilan kepada mereka supaya mereka dengar dan tidak mengantuk. Jadi itu kita harus lihat setiap anak. Terima kasih Teacher Faith, langsung lapar lagi. Terima kasih Bu Uli dari Jakarta sudah memberikan tambahan juga. Nanti Bapak Ibu bisa langsung baca di kolom chat ya. Saya akan bacakan lagi untuk yang dari era Gayam, Teacher Faith. Kami ada pertanyaan mengenai ini. Terkait dalam konten, proses, dan produk, guru mempersiapkan topik yang sama untuk siswa, tetapi siswa ingin sekali melakukan konten berbeda. Bagaimana cara guru menjawab atau menjelaskan sehingga siswa tetap antusias? Oke, jadi ini kembali ke tujuan belajarnya apa? Kalau tujuan belajar tentang gunung berapi, berarti ya guru harus ganti, tidak bisa ganti kontennya, karena kontennya gunung berapi. Tapi kalau kontennya untuk belajar membaca, baru guru bisa ganti misalnya apa yang anak siswa itu belajar. Kalau siswa suka tentang angkasa, biar mereka baca tentang angkasa, atau itu baru konten yang bisa berubah. Tetapi tergantung tujuan belajar. Kalau seandainya siswa tidak mau belajar tentang gunung berapi, berarti prosesnya harus dirubah. Cara mereka belajar. Ajak keluar atau pakai learning centers. Jadi lihat dulu kontennya, baru guru bisa menyesuaikan supaya mereka tetap antusias. Tetapi itu guru harus sangat peka dan kreatif. Tapi pasti bisa. Saya rasa guru-guru ini pasti bisa. Terima kasih Teacher Faith, penguatan sekali ya, pasti bisa semuanya. Oke, Bapak Ibu semua, tidak terasa ya waktunya sudah habis. Didukung oleh didukung oleh